Shalom Bapak Ibu terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan seminar bersama Romo Eko Wahyu OSC yang berjudul Kuasa Roh Kudus, Kunci Sukses Kehidupan Kita. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur berkata. Next. Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus ini adalah janji yang diberikan oleh Yesus sendiri. Namun janji ini tidak begitu saja diberikan, dan orang, terutama 12 rasul, harus mengikuti apa yang Yesus berkata, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi rupanya Roh itu bukan hanya janji Yesus, tetapi janji Bapa. Kamu harus tinggal dalam kota dari tempat ini. Lihat di sini, Yesus pun sadar 12 lemah. Baru lagi imannya. Adalah orang-orang yang mengawali iman kita. Jadi kalau Bapak Ibu imannya sering jatuh bangun, jatuh terus, oke, gak apa-apa. Siapa yang menguatkan kita? Ya, Roh Kudus. Ini janji Bapak. Next. Maka dikatakan apa? Pada suatu hari ketika ia makan bersama, Yesus tetap kembali ditegaskan di sini dalam Kisah Para Rasul, menyuruh mereka. Jadi rupanya penginjil Lukas, di dalam Injil Lukas dan di dalam Kisah Para Rasul, karena Lukas juga betapa Yesus mengatakan tidak bisa dipaksakan. Jadi kalau ada orang-orang Romo, kenapa ada orang-orang ketemu didoakan? Tunggulah, dia dapat Roh Kudus ya. Ya belum tentu. Siapa tahu tadi malam dia seharian gak makan, pas didoakan semakut gitu ya. Dia langsung, gua lapar, gubrak aja jatuh gitu ya. Tidak bisa begitu saja dinilai karya Roh Kudus dengan mudah. Ini ada Roh Kudusnya, di sini tidak ada Roh Kudusnya. Hei, tidak semudah itu. Kami para pastor belajar yang namanya pembedaan roh. Dan itu tidak mudah. Karena seringkali roh jahat juga pinter. Pinter apa? Memakai kedok yang kudus-kudus. Padahal wedus. Gembel. Tahu wedus? Wedus itu domba, kambing. Padahal ngawur. Contoh, apakah pelayanan itu adalah selalu gerakan dari Roh Kudus? Belum tentu. Siapa tahu Anda pelayanan karena mau menghindari istri yang nekat melek terus. Daripada di rumah Anda dengerin istri yang Tuhan Yesus, itu suaranya radio butut aja pernah konslet. Ini istri saya nggak pernah konslet. Padahal saya sudah doakan konslet gitu. Udah konslet. Maka dia karena malas mendengarkan istrinya yang super cerewet, pelayanan sibuk, ketemu
sana, begini. Itukah karya Roh Kudus? Di situ lihat, tidak gampang, tidak mudah. Apakah para imam, mohon maaf, minimal saya, apakah mengunjungi umat itu adalah karya pastoran Roh Kudus? Jangan-jangan karena tidak akur, tidak rukun dengan imam satu. Maka dengan alasan, maaf, kunjungan umat, ini karya Roh Kudus, Fred, ngaco. Anda tidak rukun dengan umat, malah merusak keluarga umat. Jadi perhatikan mengapa Yesus berkata nantikan, tunggu, karena Roh Kudus tidak bisa dipaksakan. Roh Kudus itu sungguh-sungguh karunia dari Tuhan. Saya berdoa jengking semalaman menantikan Roh Kudus, yang ada adalah apa? Nanti. Apakah Anda setiap berdoa merasa selalu sukacita, ada damai, ada seperti tidak? Kadang-kadang para imam ini, para suster, kalau kami retret 8 hari misalnya, lalu dari dalam retret itu kita minimal 4-5 jam berdoa. Ya memang saya 25 tahun jadi imam, berdoa pun sama. 1 jam itu harus 1 jam. 5 menit pertama gagah gitu. 10 menit masih oke. 15 menit agak oke. 30 menit sudah terkancing-kancing gitu. Sampai teman saya berkata, katamu siapa? Nabi Elia. Padahal tentang bahan renungannya tentang Yesus memanggil para murid, ketemunya Nabi Elia. Salah sasaran coy. Jadi perhatikan, belum tentu setiap doa menghasilkan rasa sukacita, rasa damai. Pertanyaannya, kalau sudah begitu, apakah harus berhenti? Berhenti berdoa? Ya sudah, Anda lebih tahu, Anda aja yang memberi renungan. Saya renung. Jadi menarik. Ada hal-hal tertentu dalam kehidupan yang seringkali mengasah apa? Mengasah kesungguhan kita, mendisiplinkan kita. Maka saya kalau di Jawa maaf ya, kalau di Nias saya belum tahu. Tapi konon katanya para pelayan di Nias itu dahsyat. Konon katanya. Itu berarti mitos mungkin. Kalau di Bandung itu para pelayannya bentrok sedikit, tersinggung, berhenti dari pelayanan. Di Bandung bukan Nias. Nias yakin kuat semuanya. Tersinggung dengan pasturnya, pindah gereja. Di Bandung. Di Nias saya yakin tidak pindah gereja, pindah pastornya. Jadi pertanyaannya adalah, lihat pelayanan kita apakah karena karya Roh Kudus atau karena saya ingin berkarya. Kalau saya ingin berkarya, ukurannya apa? Saya senang, saya puas, saya bahagia. Loh, Anda itu mau membahagiakan Tuhan atau membahagiakan diri Anda? That is big question. Itu pertanyaan besar dalam pelayanan. Maka sama, orang-orang selalu protes dengan liturgi gereja Katolik. Aduh Romo, liturgi gereja Katolik gak menarik ya Tuhanku Yesus. Lihat nyanyian Bapa kaminya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Beda dengan di gereja-gereja lain. Romo lihat ada Roh Kudus. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Roh Kudusnya banyak banget. Itu bukan Roh Kudus, itu gerak badan coy.
Tidak serta-merta seperti itu gitu ya. Lalu kalau demikian akhirnya lihat banyak orang membanding-bandingkan. Dan akhirnya udah saya tidak mau ke gereja Katolik lagi, tidak ada Roh Kudusnya. Halo? Kalau tidak ada Roh Kudus, kenapa 2000 tahun gereja Katolik bertahan? Kenapa di dalam gereja Katolik ada orang-orang kudus? Kalau Anda nggak cocok, jangan menghina gereja Anda. Jangan menghina iman Anda. Kalau Anda merasa tidak nyaman gitu, berarti ada sesuatu yang apa? Bukan yang diperbaiki gerejanya, cara beriman kitanya yang harus diperbaiki. Karena Anda baru hidup di dunia berapa tahun sih? 80, paling di sini paling tua 100 tahun loh. Atau ada yang seumur Abraham? Romo Paroki seumur Abraham. Kalau Romo Paroki bisa jadi kok. Ini adalah sudah reinkarnasi yang keempat ya Romo. Jadi perhatikan di sini bahwa Yesus berkata tinggallah, diamlah, bukan tanpa maksud. Next. Di sini yang kesetiaan pada perintah Tuhan untuk tinggal diam menunggu, ini hal yang paling sulit dalam hidup kita. Kita kalau berdoa ingin langsung instan didengarkan. Tuhan ubah suami saya. Besoknya suami, hai mama, benar Tuhan berubah banget. Anda mau doa seperti itu? Saya jamin suami Anda cepat dipanggil Tuhan. Karena berubahnya dalam kepalsuan gitu ya. Dia dalam ketidakbahagiaan. Jadi menunggu adalah hal yang tidak gampang. Menunggu itu berarti apa? Menyesuaikan waktu kita dengan waktunya siapa? Tuhan pinter. Menunggu itu berarti apa? Mengubah hidup kita, rancangan kita sesuai dengan hidup dan rancangan Allah. Nah ini, maka saya suka, maaf ya para orang tua, tolong, please tolong. Jangan, saya suka sedih, ada bapak-bapak atau ibu-ibu bawa anaknya, nih Romo, ibu-ibu terutama loh. Nih Romo anak saya laki-laki, bandel kayak bapaknya. Sudah bandel bodoh lagi kayak anaknya. Lihat. Lihat anak itu, saya suka ya, sedih anak itu, malu anak itu. Bu, anak Anda sedang dalam proses. Jangan mengharapkan anak Anda lahir langsung hebat. Enggak, sabar. Saya dulu anak bodoh, saya dulu ranking 35, saya dulu dijauhi oleh perempuan pada takut melihat saya. Karena saya waktu kecil umbelan, hijau umbel. Dan saya tidak pernah keluarkan umbel, saya taruh di sini. Sampai anak perempuan itu berkata, ih, gak mau dengan si Eko, bau, jorok. Itu terjadi 40 tahun yang lalu. Setelah usia saya 52 tahun, banyak yang cari saya untuk foto bersama. Saya yakin nanti mau foto bersama dengan saya. Saya nanti keluarkan ingus. Lihat proses. Kita tidak pernah sabar. Sama berhadapan dengan pasangan pun kita selalu tidak sabar. Saya ingin cepat pasangan saya berubah. Dan pada setiap saat kita tidak melihat ada perubahan dalam pasangan, apa yang dirasakan? Kecewa, jengkel, marah. Tinggal menunggu. Dan menarik dalam Injil Lukas dikatakan mereka berdoa bersama siapa? Maria. Maria adalah sosok yang sangat taat. Dia menunggu. Maka kata-katanya sangat jelas. Terjadilah padaku
seturut kehendakmu. Kalau kehendakmu saya nunggu, ya saya tunggu. Itu. Ini menarik. Dan ini adalah apa? Kemampuan Roh Kudus dalam hati kita untuk sabar menunggu. Next, di dalam Kisah Para Rasul, karya Roh Kudus itu jelas dalam rupa simbol api. Itu artinya apa? Pengalaman Allah tidak pernah boleh didiamkan. Saya itu maaf seringkali jengkel dengan orang Katolik. Kalau orang Katolik di Jawa lagi. Bukan di Nias, beda di Nias. Di Jawa itu kalau orang sudah berdoa, mohon, novena, dikabulkan, tidak mau memberikan kesaksian. Tidak mau membagikan berkat. Mintanya ngotot, setelah diberi nggak ada kesaksian. Jadi kalau Allah itu sudah membakar dan memberikan berkat dalam hati kita, wartakanlah. Next, api pun adalah lambang apa? Bara bagi yang lain. Api pun adalah lambang apa? Kesaksian bagi yang lain. Jadi apa yang Anda alami dengan Tuhan dan itu didengarkan oleh orang lain, ini akan menjadi kekuatan. Saya begitu terharu pada saat seorang bapak memberikan kesaksian pada saat pandemi. Bapak itu berkata, "Pastor, saya waktu sebelum pandemi, saya orang pelit, Pastor. Saya pelit. Saya tidak pernah mau berbagi." Dia jujur mengatakan, "Saya kolekte ya Pastor, kolekte." Boleh jujur. Saya memberi kolekte sama dengan kalau saya ke toilet. Saya kata, "Berapa Pak?" 2.000. Buset. Bapak beli tubuh Kristus 2.000. Yang itu dulu Pastor 2.000. Saya tidak pernah ada pengemis masuk saya beri. Saya di jalan, saya mengendalikan mobil, ada pengemis, saya diamkan. Saya tidak mau lihat, saya nggak mau dengar. Ada yang minta sumbangan, lingkungan minta sumbangan, sampai akhirnya pada saat gelombang COVID, apa disebutnya tuh, bulan Juli itu badai sitokin kan rumah sakit penuh sekali, banyak keluarga yang kena COVID, keluarganya dia kena COVID, semuanya, sampai dia harus isolasi mandiri, dan dia sangat terpukul sekali. Kenapa? Dia orang yang tidak aktif di lingkungan. Dia tidak pernah mau ikut menyumbang dana puasa APP. Tetapi pada saat mereka diisolasi, tetangga-tetangga Katolik itu nganterin makanan. Sampai dia menangis di satu sore hujan deras sekali. Dan dia berpikir, wah pasti tidak ada yang mengantar. Tiba-tiba jam 6 setelah Angelus, ada seorang nenek-nenek yang tua nganter makanan ke pintu dia. Nah, makan ya nanti, untuk malam ini masih hangat. Dia menangis di situ. Dan semenjak itu, peristiwa itu mengubah dia. Dia menjadi orang yang peduli. Dia beri kesaksian. Lalu saya tanya, "Pak, kalau itu kolektenya sekarang jadi berapa?" Dan dia mengatakan, lebih dari 2.000. Berarti 3.000.
Tapi apa yang saya perlu perlihatkan ini, orang dirubah oleh apa? Kebaikan. Dan akhirnya perubahan itu membawa Bapak ini bercerita gitu, bahwa walaupun saya tidak pernah peduli dengan gereja, tetapi saya mati waktu apa gereja begitu peduli pada saya. Makanya seringkali ada umat yang berkata gini, Romo, kalau umat itu gak aktif ya, datangnya cuma Natal dan Paskah, pertemuan lingkungan gak pernah, dia meninggal, udah jangan dilayani, biar mampus sendirian aja, biar dia bawa peti sendirian ke kuburan. Saya mengatakan, gereja Katolik itu gereja yang berbelas kasih coy. Ya tapi menjengkelkan dia waktu apa? Waktu biasa-biasanya tidak pernah aktif. Sekarang pada saat butuh, baru cari-cari pastor, baru cari-cari gereja, baru cari-cari umat. Kita Katolik loh. Terus ngapain? Sedang ada meninggal, tolongin dong. Saudara yang terkasih, lihat bahwa kita itu dipanggil untuk menghangatkan, memberikan api kehidupan, bukan sesuatu yang mematikan, menghidupkan. Api itu kan menghidupkan. Saya senang tinggal di Pulau Nias ini karena seringkali malam-malam tiba-tiba mati lampunya. Di Jawa enggak pernah, saudara-saudara. Ini rupanya pulau yang sangat spesial gitu ya. Dan pada saat mati di situ begitu pentingnya cahaya gitu. Karena saya udah hitam waktu kemarin mau beri, pasurnya kemana? Lalu saya ketawa, lalu kelihatan giginya, oh ya ada di depan. Saudaraku yang terkasih, menjadi orang Katolik bukan dipanggil untuk mematikan, tetapi apa? Membawa terang kehidupan. Next. Maka di dalam audiensi Bapak Paus Fransiskus berkata apa? Bahwa seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang dirasuki dan dituntun oleh Roh Allah. Jadi orang yang dirasuki dan dituntun oleh akhirnya saya dapat air kehidupan. Terima kasih. Salam Jadi orang yang dirasuki itu satu agak cukup. Kebaikan sih kebaikan, tapi jangan kebanyakan. Gitu ya. Jadi memang jadi orang baik di gereja Katolik itu susah ya. Lebih banyak menjadi penonton melihat perbuatan baik orang lain gitu ya. Lihat di sini Bapak Paus berkata sebagai seorang Katolik, orang itu harus dirasuki. Anda tahu kesurupan? Kesurupan itu kan bukan dirinya, sama. Gereja Paus berkata orang itu harus kerasukan Roh Allah, dimasuki oleh Roh Tuhan. Saya masih ingat sekali, saya memberikan retret di Pratista 25 tahun. Dan waktu memberi retret, kadang-kadang ada anak-anak yang kesurupan. Tapi saya suka bisa melihat ini beneran atau tidak. Dan biasanya kalau udah kesurupan, frater-frater. Suatu hari ada seorang anak yang sampai pukul 1 pagi gak beres-beres didoakan. Sampai akhirnya kehabisan roh. Lalu mereka mengetuk kamar saya. Dia tahu, dia ketuk rajanya setan. Saya keluar, saya bertanya ada apa? Pastor, ada yang kerasukan. Di mana? Di kapel. Di kapel? Ya, kapel mana? Saya bilang, itu ada sakramen Maha Kudusnya. Kamu sudah doakan? Sudah, Pastor. Kita ada siapa saja? Ada guru, ada beberapa temannya. Oh, oke. Lalu saya datang. Saya lihat anak ini, dia masuk. Dia lihat saya. Lalu akhirnya
Saya ngomong pada guru, Bapak, murid-murid, teman-teman pulang ke kamar, tidur. Romo ini sama ini dilempar. Udah apa-apa, saya badan besar, keluar tidur kamu. Tidurlah anak-anak, pergi ke kamar. Lalu anakku, biarin, udah. Gurunya pulang Pak, frater pergi. Romo sendirian, oke. Rajanya. Lalu udah anak, guru udah nggak ada, udah sepi. Anakku masih, saya berkata, kamu di sini sendirian ya. Lu mau hahu silakan. Saya mau tidur. Saya matikan kapelnya ya. Saya keluar, saya matikan. Anak itu ngikut dari belakang. Romo, saya juga ikut. Apa itu? Roh jahat pasti takut dengan kuasa sakramen Maha Kudus. Kenapa kok nggak beres? Orang ini cari perhatian. Hilangkan orang-orang yang memperhatikan dia. Biarkan dia sendirian haung-haung, capek dia. Romo takut, saya juga Romo. Karena nggak ada temannya. Jadi lihat, orang kerasukan Roh Kudus itu bukan kepalsuan. Orang kerasukan Roh Kudus itu nanti bisa dilihat buah-buahnya apa. Paulus berkata, orang yang kerasukan Roh Kudus adalah orang yang buah-buahnya membawa sukacita, damai, pengampunan, belas kasih. Selama orang itu membawa perpecahan, membawa kepahitan, orang itu tidak dikuasai, digenggam oleh roh kebencian, roh marah dalam batinnya. Next, kapan kita mendapat karunia Roh Kudus? Tentunya sebagai orang Katolik kita mendapatkan karunia Roh Kudus pada saat sakramen pembaptisan. Anda sudah milik Tuhan. Pada saat sakramen pembaptisan kita mengucapkan apa? Ibu dibaptisnya pada saat kecil atau saat dewasa? Kecil. Oh, ibu nggak mengucapkan apa-apa. Ibu pada cuma kenapa dia jawab itu gitu ya? Jadi orang sebelum dibaptis itu mengucapkan syahadat. Gitu. Apakah engkau menolak setan? Apakah engkau akan bersekutu? Tidak. Ya saya menolak. Itu artinya apa? Saya dimiliki oleh Allah. Dan saya dikuasai dan memberikan kuasa hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Disinilah awal kita gereja meneguhkan pada baptisnya dewasa. Biasanya sakramen inisiasi ini tiga-tiganya langsung diberikan. Baptis, lalu Ekaristi, komuni, lalu Krisma sekaligus. Tapi kalau seperti ibu yang dari kecil jawabannya cuma oek doang, apakah kamu mengakui Kristus? Maka ada sakramen Krisma di mana Roh Kudus itu dihidupkan kembali. Maka di dalam karismatik pun pencurahan roh bukan berarti saya belum ada Roh Kudus lalu dicurahkan. Bukan. Roh yang ada dalam batin kita dihidupkan kembali. Kehangatan mencintai Tuhan dihidupkan kembali. Apakah dalam Legio Maria tidak ada? Ada. Halo, siapa Legio Maria di sini? Legioner? Legioner. Legioner selalu mendoakan datanglah Roh Kudus, penuhilah hati kami. Nah itu. Jadi itu kata-kata itu adalah kata-kata mohon supaya saya di dalam doa itu dipenuhi oleh Roh Allah. Tidak ada satupun devosi yang tidak menyapa Roh Kudus. Dan selalu dilibatkan di dalam apa? Seluruh doa-doa devosional dan doa-doa liturgis. Next. Namun
Nah, walaupun kita dicurahi oleh Roh Kudus, walaupun kita diingatkan karya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dalam hati kita, namun seringkali kita tidak pernah tidak menyadarinya. Maka karena kita tidak sadar dan tidak sabar, maka kita ke dukun-dukun, tanya feng shui, garis keberuntungan, naruh barang-barang tertentu supaya tokonya laku. Monyet lah begini. Kucing. Jangan-jangan besok setelah ini gambar masuk parokinya gitu. Jadi apa yang saya katakan, seringkali kita lebih percaya kepada apa? Keberuntungan. Saya pernah memberkati sebuah misa kudus. Lalu yang lucunya adalah apa? Pasangannya itu yang Katolik, tetapi dia sangat menghargai ayahnya. Dan ayahnya ini, kamu diberkati di gereja Katedral Bandung. Saya hafal Bandung, saya lahir dari Bandung, sekolah di Bandung. Lalu bapaknya mengatakan, kamu jam 9.20 masuk gereja, jam 9.20. Kata saya, 9.20. Kenapa nggak 9.30 atau jam 9 atau jam 10? Enggak, pastor, kemarin sudah tanya-tanya jam 9.20. Nanti bawa hoki. Oh ya, oke. Lalu saya kan pastor baik ya, melayani umat. Ya sudah, saya jam 9 sudah ada di katedral. Sudah berkasihlah. Saya nunggu, bapaknya sudah datang, pengantin belum datang. Terjebak kemacetan. Memang jam 9 itu di Jalan Katedral Bandung itu jalan paling padat. Ada 4 sekolah di situ. Ada kantor Mabes polisi di situ. Ada kantor pemerintahan Bandung di situ. Pasti macet. 9.20 pengantin masih terjebak kurang lebih 1 kilometer dari katedral. Saya dekatin bapaknya, Pak, 9.20. Hokinya gimana nih? Si bapak itu cuma diem aja. Nggak hoki. Terus saya ngomong, kita ubah tanggalnya. Nggak, pastor nunggu gitu. Ya oke, Pak. Akhirnya mereka bisa baru datang ke gereja jam 10. Sesuai dengan pikiran saya. Lalu jam 10 saya berkata kepada pengantin, para pengantin, sesuai dengan ramalan, kita akan diberkati Tuhan jam 9.20. Lihatlah dengan kacamata iman. Percayalah, ini jam 9.20. Biar hokinya nggak seret, kata saya. Saudaraku yang terkasih, kenapa orang sampai tanya-tanya ke orang pinter, tanya-tanya kepada orang yang macam-macam lah, tahu dia seorang leluhur, dia orang suku apa? Kenapa? Karena kita tidak percaya pada Roh Allah. Kita tidak sabar. Kata orang pinter, pastor, kita sudah berdoa, kita lebih percaya Tuhan. Kemarin juga ada pasangan suami istri yang muda. Suaminya pelaut, istrinya bekerja, punya 2 anak. Anak pertama kedua laki-laki, meninggal dua-duanya. Sakit begitu mendadak. Lalu karena 2 anak meninggal, langsung tanya ke orang pinter. Kebetulan dia dianugerahi lagi 2 anak. Tanya kepada orang pinter. Oh, kamu harus memindahkan rumah kamu. Jangan menghadap ke selatan, hadaplah ke utara. Terus saya berkata, kamu rumahnya di mana? Di perumahan. Itu rumah kamu? Bukan, sewa.
Terus kata saya itu, lah rumah yang menghadap utara apa? Itu rumah belakang. Ya udahlah 2 bulan lagi, biar kamu tenang, pindah aja, biar kamu tenang. Tetapi apa? Kalau kita sudah tanya kepada orang seperti itu, kalau tidak diikuti, jadi merasa apa? Merasa dikejar oleh apa yang kita tanyakan. Salah sendiri pakai tanya-tanya. Tanyalah pada Tuhan. Mintalah didoakan pada pasukan para romo dan suster ini. Emangnya kita nggak kuat berdoa? Ya jangan lama-lama gitu ya. Dan jangan banyak memberikan permohonan. Karena kalau umat itu diberi kesempatan untuk memberikan permohonan, 2 folio. Sampai pasturnya jontor ngomongnya gitu. Belum doanya, baru mengucapkan permohonannya udah muntah darah pasturnya gitu. Betul Ibu? Itu ya. Jadi saya selalu ngomong, kalau saya memberikan ziarah novena ke gua 9 Gua Maria, saya selalu adakan misa novena di 9 Gua Maria. Terus saya ngomong, tolong ya, permohonannya tidak lebih dari 3. Dan selalu diucapkan sama di tempat novena yang sama. Wih, mereka doanya susah banget, lama banget. Kenapa? Cuma 3 pastor. Cuma 3 gitu ya. Berat sekali, betul. Kenapa? Karena kita manusia, mohon maaf, rakus. Kita selalu ingin Tuhan memenuhi apa yang saya mau. Hei, kita yang harus memenuhi apa yang Tuhan mau. Jangan dibalik, jangan dibawa. Next. Nah, bagaimana manusia hidup kalau tanpa Roh Kudus? Next. Ini saja, bawa mic itu, itu kalau membacakan surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Ya nggak bisa dari sini dong. Ibu mau mencobai Roh Kudus, berdoanya dari belakang. Di depan. Roma 8 ayat 5 sampai 8. Pasal 8 ayat 5 sampai 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sangat begini. Paulus jelas sekali mengatakan keinginan daging tidak akan pernah menyatu dengan keinginan Roh. Maka apa yang saya mau dan apa yang saya lakukan seringkali berbeda. Betul kata pastor tadi. Kita seringkali banyak mendengarkan hal-hal yang baik dalam YouTube, hal-hal yang baik. Dan saya tadi cerita kepada para pastor, ibu-ibu di Jawa. Kalau punya 3 alat, 3 Zoom dia pakai gitu ya. Dia dengarkan khotbah Bapak Paus ini, Bapak Paus di Roma, lalu uskup ini, uskup Bandung itu kan jadi populer banget. Lalu pastor ini, dia dengarkan 3-tiganya. Tapi tidak ada yang menyerap ke dalam batin. Ada oma-oma juga berkata, pastor hari Minggu ini saya sudah ikut misa 5 kali. Dari Roma sampai dengan Nias, saya ikuti semuanya. Dalam bahasa Itali, Inggris, Indonesia, dan bahasa Nias. Dan yang terakhir bahasa Roh, pastor.
Tapi apa yang terjadi tidak pernah masuk ke dalam batin. Karena kedagingan sering bertentangan dengan kemauan dan hasrat hati kita. Saya pun sama sebagai seorang pastor. Saya tahu bahwa saya harus menjaga diri, menjaga kesucian. Tapi kalau melihat yang cantik, ya saya juga melontot. Masa saya lihat yang cantik? Ya Tuhanku Yesus, cantik banget dia. Terus teman saya berkata, betul. Saya teringat sama, saya sekolah di Filipina. Pastor pernah ke Filipina? Nah, di Filipina itu pastor, perempuannya cantik-cantik. Apalagi yang ras Spanyol dengan asli, cantik. Dan saya sekolah di sana, teman-teman kuliah saya Katolik semua, karena kami sekolah kaunseling keluarga, dan itu semua sudah matang semuanya gitu ya, dan cantik-cantik. Kalau ketemu pastor, saya dipeluk erat-erat, mendalam. Hi Father, how are you? Woi, saya senang banget. Tidak seperti orang Indonesia itu. Ini betul-betul erat. Sampai lama-lama saya baru 2 bulan, saya ketagihan. Sekali lagi kedagingan saya. Lalu saya mikir, wah kalau begini terus, saya bisa betah di Filipina dan nyantol. Karena banyak beberapa imam yang jatuh di Filipina. Saya berkata, saya harus jaga. Saya enggak. Saya harus jaga jarak. Maka saya mengatakan, sudah cukup. Kalau ketemu teman-teman, hi Father, how are you? No. Shakes my hand, please. That's enough. Why Father? We are in Christ. In Christ, kata saya. Lu pulang tenang, gue pening. Ayat toh, betul. Lihat sesama imam penuh dengan perhatian dan penghayatan. Betul, pening itu sudah. Jadi perhatikan di sini bahwa walaupun kami kaum berjubah, kami pun sedang bergumul dengan namanya kedagingan. Next, maka lihat apa yang bisa menjauhkan manusia dari Allah. Ada 4 hal yang saya perlihatkan. Dosa, itu jelas kelemahan manusiawi, dan seringkali kelemahan manusiawi itu kita jadikan sebagai alasan gitu ya. Misalnya ada seseorang yang padahal sudah ikut persekutuan doa atau hidup doa seperti apapun baik, tapi kalau marah tidak bisa kontrol. Kalau marah, wah gitu, sampai pembantu ketakutan. Lalu kamu udah ikut doa, sudah ikut persekutuan, sudah hidup dalam roh, marahnya jangan kayak gitu dong. Nggak bisa, ini udah dari sononya. Latihan rohani. Jangan mengatasnamakan dari sononya, lalu saya tidak bisa merubah. Itu kelemahan yang disahkan. Saya boleh kayak gini, saya bisa kayak gini, karena memang dari sononya. Tidak bisa. Saya harus belajar membentuk. Ada seorang bapak-bapak juga merokok terus, Pak, tolonglah kurangi rokok. Tidak bisa Romo. Nenek moyang saya bukan pelaut tapi perokok. Itu nenek moyangku seorang perokok. Dari Linting sampai di Samsu. Jadi dia menyalahkan nenek moyangnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Ini kelemahan yang dipelihara. Manusia tidak pernah boleh memelihara kelemahan. Saya pun sama. Kenapa saya kelemahnya dipeluk? Karena saya sejak kecil jarang dipeluk. Maka saya
ketemu tidak pernah mau meluk. Enggak. Saya bukan orang yang bisa meluk. Enggak. Paling-paling juga kalau kata tidak ada dia begini. Enggak, saya pegangnya juga pelan-pelan. Kenapa? Saya menjaga saya, bukan menjaga dia. Dianya mungkin tenang-tenang, tidak ada perasaan. Gue yang deg-degan. Gitu ya. Jadi ini yang saya jaga. Sama kalau ada konsultasi pun. Kalau ada konsultasi, saya membatasi. Ini meja, lalu duduk sebelah sana, duduk sebelah sini. Tidak boleh bisa terjangkau satu sama lain. Kita ngomong saja. Walaupun kadang-kadang saya dipeluk, no. Kecuali anak kecil, saya pernah membeli retret. Saya setelah pas membeli retret, saya beres-beres ke belakang. Tiba-tiba seorang anak kecil loncat di punggung saya. Dia digendong. Pastor, boleh aku digendong pastor ya? Kenapa? Aku sudah sejak kecil kehilangan papaku. Oh ya oke. Kalau kamu boleh. Kalau mamamu nggak boleh. Kenapa nggak boleh pastor? Nggak boleh turun nantinya. Jadi saya tidak mau memelihara kelemahan. Saya tahu diri, saya tahu batas. Maka di situ jangan memelihara kelemahan. Karena apa? Setan akan bekerja dalam kelemahan kita. Dicoba aja bapak-bapak pada saat bapak-bapak mau berhenti merokok. Tiba-tiba teman lah nawarin, rokok satu batang. Kita temanin satu batang, gak apa-apa. Satu batang. Akhirnya jatuh lagi. Kedua apa? Penderitaan. Seringkali penderitaan, apalagi penderitaan batin yang tidak diolah, membuat kita hidup sampai kapanpun terluka, marah. Apalagi kalau penderitaan itu saya alami oleh orang-orang yang saya sayangi. Ingat, penderitaan yang paling sulit kita ampuni adalah penderitaan yang disebabkan oleh orang yang kita sayang, pasangan kita. Maka seringkali di dalam rumah tangga, kenapa terjadi kekeringan? Kenapa sudah tidak ada lagi chemistry? Kenapa sudah tidak ada sengatan kehangatan? Saya sudah bisa melihat yang lakinya nyetir, yang perempuannya sibuk sendiri main WA dan duduknya berjauhan, pasti istrinya. Tapi kalau laki-laki itu nyetir dan tenang sekali, dan yang perempuan sebelahnya begitu dekat memegang tangan dia, pasti ini simpanannya. Karena saya suka sedih kadang-kadang kalau saya mau memberikan para pastor itu kanonik ya pastor. Kalau mau pastor penyelidikan kanonik, pasangannya kan selalu datang berpasangan tuh, kadang-kadang berpegangan. Hei, ini calon kamu? Iya pastor. Sudah mau nikah? Iya pastor, ini udah gak sombong. Tetapi kalau mau konsultasi 25 tahun perkawinan, suami keluar mobil sendirian, istri di belakang, Pak. Lalu saya tanya, Pak, istri yang mana? Tuh di belakang, lama dia kalau jalan. Lalu kalau pas pasangan mau perkawinan, tiba-tiba ada yang ketinggalan di mobil, langsung entah laki entah perempuan, saya ambil. Yang perempuan ngomong, saya ambil. Lalu yang laki, jangan saya. Laki yang harus berkorban. So sweet you know. Tapi setelah 25 tahun perkawinan,
Ada yang ketinggalan, mak ketinggalan, ambil mak. Ayah masih di rumah, pakai gojek. Nah, jadi lihat pada saat mau menikah bisa berkorban. Setelah sekian tahun perkawinan, apa yang terjadi? Mengorbankan pasangannya. Jadi ini lihat kenapa? Karena kalau di dalam perkawinan orang saling menyakiti, saling membuat kecewa, akhirnya hidup bersama menjadi penderitaan. Sekarang saya boleh, silahkan Anda bayangkan. Nah, saya pernah ditanya oleh anak SD. Ini saya pertanyaannya sering sekali. Romo, kalau nanti di surga itu Romo boleh memilih mau jadi Romo atau menikah, Romo mau jadi apa? Saya berkata, saya tetap jadi Romo. Saya bahagia jadi Romo. Nah, sekarang saya tanya ke bapak-bapak, Pak, kalau nanti di surga, apakah mau menikah tetap dengan istri yang sama? Kelihatannya jawabannya penuh penderitaan. Pertanyaannya, jadi kalau sampai akhirnya, hati-hati. Berarti apa? Berarti Anda kurang menikmati anugerah perkawinan ini. Kurang bahagia dengan anugerah perkawinan ini. Karena saya pernah mendengar begitu sedihnya ada seorang suster ya, saya tidak bahagia menjadi suster. Aduh Tuhan, kok bisa ya? Padahal suster ini rajin. Tetapi mengapa kok sampai dia mengatakan saya tidak bahagia? Apakah kebahagiaan itu semata-mata anugerah? Betul, anugerah Tuhan. Tetapi bagaimana manusia menikmati panggilan ini sebagai apa? Anugerah. Berkat. Jadi perkawinan itu berkat, bukan ingin membuat kita menderita. Musibah. Nah. Next. Karunia Roh Kudus di dalam kitab Yesaya disebutkan 7 karunia Roh Kudus. Next. Ini 7 karunia Roh Kudus. Saya tidak akan memaparkan. Next. Saya hanya memperlihatkan bahwa di dalam gereja Katolik sangat memelihara sekali karunia-karunia itu. Salah satunya adalah karunia keperkasaan. Next. Oke. Ya, sakramen itu adalah karunia dari Tuhan. Karena sakramen itu pemberi kekuatan kepada kita. Jadi mengapa bacalah seluruh kisah Santo Santa, semua Santo Santa diwarnai dengan hidup Ekaristi setiap hari. Selalu. Tidak ada Santo Santa yang tidak ada Ekaristi setiap hari. Bahkan orang kudus yang baru, masih muda, siapa namanya? Ulangi lebih keras. Carlo Acutis. Anak remaja. Dia diangkat menjadi kekudusan karena apa? Karena dia mewartakan tentang karya Allah dalam perayaan Ekaristi. Dan dia pun mengatakan tiap hari sejak kecil Ekaristi. Ekaristi itu adalah apa? Saat Tuhan memberi makan rohani kita. Jadi kalau Anda berkata saya mau kuat, Romo saya ini ingin kuat, Ekaristilah tiap hari. Nah, menyedihkannya, gara-gara ada komuni batin, gara-gara ada dulu Ekaristi secara live streaming, orang-orang sudah malas ke gereja, cukup live streaming. Karena kalau live streaming pakai kolor nggak apa-apa, ibu-ibu masih pakai rok nggak apa-apa.
Masih umbel di sana sini, tidak apa-apa. Nggak perlu bersorak pakai lipstik dan seterusnya. Saya amat sangat kagum dengan ayah saya. Saya itu pergi ke Jawa Tengah, bawa ayah karena ayah ingin pulang, saya antar. Lalu kami menginap di hotel bersama. Karena ini waktu libur saya kan tidak mempersembahkan ekaristi, saya tidurnya mau molor sedikit. Tiba-tiba jam 6 pagi, saya mendengar teng, lalu nyanyian pembukaan buat tanda salib kenceng-kenceng. Saya bangun, saya lihat ayah saya sedang ekaristi, live streaming. Dan pastor masih tidur. Saya berkata dalam hati, ini umat mengganggu pastor tidur. Tapi berhubung bapak saya malu. Dan bapak saya walaupun bisa live streaming, pakai batik, celana panjang, sudah mandi, dan ikut dengan serius. Artinya, beliau melihat bahwa perayaan Ekaristi ini adalah memang betul-betul perjumpaan dengan Allah. Ekaristi adalah saat Allah memberi makanan rohani bagi kita. Next. Maka bagaimana hidup yang diurapi oleh Roh Kudus menurut Paulus? Next. Pertama, Paulus berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Maka Allah telah memberikan kekuatan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih, seorang beriman hanya bisa kuat dalam hidup kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tidak mungkin Anda kuat bertahan sendirian. Tidak mungkin Anda bisa memaafkan orang yang sudah menyakiti Anda kalau tidak ada Roh dalam batin Anda. Tidak mungkin Anda bisa tersenyum kepada orang yang sudah memfitnah Anda. Dan itu semua hanya mungkin kalau Roh Allah menjadi kekuatan. Next. Kedua, Rasul Paulus mengingatkan Allah menjadi pusat dari semua yang kita pikirkan, kita katakan, dan kita lakukan. Jadi orang yang dirasuki oleh Roh Kudus selalu berpikirnya positif, selalu berpikirnya tentang kebaikan, selalu melihat hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif. Bapak Ibu, kalau Anda melihat hal yang negatif dalam pasangan Anda terus-menerus, lama-lama Anda akan berkata, jengkel juga saya sama dia. Tetapi pada saat kita bisa melihat hal yang positif dalam diri pasangan, Anda sedang melihat sesama Anda dengan matanya Tuhan. Next. Sebab jika kamu hidup menurut daging, ini tadi yang saya katakan, next. Nah, bagaimana kita bisa hidup dalam Roh Kudus? Pertama, saya memberikan 5 hal. Pertama, hidup dalam sakramen. Jadi sekali lagi, sakramen adalah cara Tuhan menutrisi kita. 2, next. Kita harus punya konsisten dalam doa pribadi. Jadi jangan selalu puas dengan doa dalam persekutuan saja. Saya harus punya waktu kudus. Harus punya secara pribadi. Next, firman Allah. Bagaimana mungkin kita bisa tahu kehendak Allah kalau saya tidak membaca firman Allah? Maka Santo Hieronymus berkata jelas, orang yang tidak mau membaca firman Allah adalah orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan. Next, komunitas doa. Jadi komunitas ini adalah tempat bertumbuhnya iman kita. Tempat iman kita saling dikuatkan, saling didukung. Sewaktu saya bertanya dengan beberapa orang
di Jakarta itu ada komunitas Yana, You Are Not Alone. Berisi beberapa ibu-ibu yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Entah suaminya meninggal atau suaminya pergi meninggalkan begitu saja. Dan banyak sekali orang-orang di komunitas Yana, You Are Not Alone, merasa dikuatkan dari kesaksian-kesaksian yang ditinggalkan oleh para suami. Mereka bisa tetap bertekun, bertahan, bahwa dia tidak mencari suami lagi. Karena apa? Status dia masih dalam ikatan perkawinan. Dan dia mengatakan, tadinya Pastor saya ketakutan bagaimana saya membesarkan anak saya. Tetapi karena dalam komunitas ini mereka membantu, mereka memberikan jalan. Jadi komunitas harus pilih yang benar. Jangan cari komunitas yang menjerumuskan. Anda sudah tidak betah dengan suami Anda, kumpulan dengan perempuan-perempuan yang sudah cerai, pasti disuruh cerai. Betul atau tidak? Betul. Karena kumpulnya dengan komunitas yang gue juga udah cerai, gak apa-apa, enak aja cerai, tenang-tenang aja lah. Udah ceraian aja suami kayak gitu, bakar kalau perlu. Dia hanya bisa menyakiti saja. Lihat di sini, karena komunitasnya salah. Next, terakhir adalah pelayanan. Maka tadi mengatakan, Ibu Teresa mengatakan, the fruit of silence is prayer. Buah dari keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah kasih. Buah kasih adalah pelayanan. Dan buah pelayanan adalah damai sejahtera. Jadi orang itu melayani karena apa? Karena kasih. Karena ini cara saya untuk mengasihi Tuhan. Jadi saya melayani bukan karena saya takut masuk neraka nantinya. Bukan. Saya melayani karena Tuhan sudah begitu mengasihi saya. Tuhan sudah begitu memberkati saya. Maka ini Demikian seminar bersama Romo Eko Wahyu OSC. Terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati kita selalu. Amin.